Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 diantaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya, Aprianto Jabri, inilah berita populer pekan ini. Saudara, pemerintah Kota Makassar terpaksa menggunakan kontainer recover center sebagai kantor lurah sementara. Alih fungsi ini dilakukan setelah banyaknya kantor lurah yang tersandung masalah. Setidaknya ada 17 kantor lurah di Kota Makassar yang terpaksa berpindah ke kontainer recover center. Kebijakan ini dilakukan setelah kantor lurah tersandung masalah, mulai dari lahan yang digugat hingga bangunan yang rusak. Beberapa kantor lurah yang dipindahkan diantaranya kantor lurah Karuwisi hingga kantor lurah Melayu. Pihak Pemkot Makassar pun kini tengah berupaya mengatasi masalah tersebut sebelum kemudian membangun kembali kantor lurah secara permanen. Setelah kita analisa dan kita lihat perkembangan di lapangan, ternyata ada 17 kantor kelurahan yang notabene kita lihat ada banyak masalah di bawah. Seperti mungkin contoh ada yang kantornya digugat, ada yang sudah diambil alih oleh pihak lain, ada yang sementara rusak berat, ada yang tidak bisa dimanfaatkan lagi kantornya. Inilah beberapa kantor itu tadi, itu yang memanfaatkan tempat-tempat tertentu. Ada yang menggunakan kontainer, ada yang sewa, ada juga yang menggunakan atau yang numpang di kantor kecamatan. Seperti itu. Jadi nanti ini Pak, penyelesaiannya akan seperti apa? Penyelesaiannya sebagaimana saya sudah sampaikan atau kemukakan di beberapa kesempatan. Perbaikan terhadap kantor lurah itu kita sudah siapkan anggaran tahun ini saja. Nanti saya sharing datanya, sudah ada beberapa kantor kelurahan dan 2 kantor kecamatan yang kita sudah siapkan alokasi anggarannya di tahun 2022. Tahun depan khusus untuk pembangunan kantor lurah saja kita sudah menyiapkan anggaran 13 kantor kelurahan. 28 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Sulawesi terbukti melanggar ketentuan penjualan produk. Pihak Pertamina Regional Sulawesi menjatuhkan sanksi terhadap SPBU yang melanggar. Setelah memeriksa 643 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Pulau Sulawesi, pihak Pertamina menemukan 28 SPBU yang tidak patuh pada perjanjian kerjasama dan juga adanya laporan dari warga. Rata-rata SPBU tersebut melanggar pengisian berulang, membiarkan secara sengaja pengisian ke tangki modifikasi yang mengarah ke penimbunan BBM oleh konsumen. Kini pihak Pertamina tengah meminta kepolisian dan Pemda untuk mengungkap praktik ilegal tersebut. Selamat siang teman-teman, jadi dapat kami sampaikan bahwa per tanggal ini itu kita selama tahun 2022 sudah menindak tegas 28 SPBU se-Sulawesi dari total 643 SPBU yang ada di Sulawesi yang beroperasi. Nah, jumlah tersebut itu yang kita sanksi variatif ya. Nanti akan kami sampaikan lebih detailnya, mulai dari teguran, kemudian pencabutan alokasi sampai dengan penghentian operasi sementara. Nah, sanksi tersebut yang diberikan kepada 28 SPBU itu 50% berasal dari aduan masyarakat melalui layanan call center Pertamina yang kemudian kita tidak lanjuti dengan memberikan sanksi kepada oknum yang terlibat di SPBU itu maupun SPBU itu sendiri. Saudara, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menangkap 52 pelajar selama operasi Sikat Lipu digelar. Puluhan pelajar ini terlibat dalam sejumlah kasus penganiayaan. 52 pelajar yang ditangkap itu berasal dari 3 daerah masing-masing, Goa, Makassar, dan juga Maros. Mereka terjerat hukum lantaran terlibat dalam kasus penganiayaan, termaksud penganiayaan hingga korbannya tewas. Selain para pelajar, ada total 272 orang yang ditangkap selama operasi Lipu mulai 11 hingga 31 Agustus 2022. Selain para tersangka, polisi juga menyita barang bukti puluhan motor, mobil, uang hingga anak panah yang digunakan para pelaku. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terkait dengan pelajar, itu biasanya yang terjadi mereka masalah kasus ini, kasus pembusuran, ya, kasus pembusuran. Nah ini memang terkait dengan masalah kasus pembusuran, ini perlu saya
tekankan lagi ini. Kasus pembusuran ini saya anggap PR buat saya. Ya, ini pekerjaan rumah buat saya dan seluruh anggota. Jadi kasus ini sudah puluhan tahun terjadi. Ya. Saya anggap sudah saatnya harus kita hentikan. Ya memang dalam hal ini tidak bisa polisi berjalan sendiri. Saya menggandeng TNI, menggandeng Pemda, menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi memang perlu ada suatu kebersamaan. Ya. Saudara, itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Printo Jabri, terima kasih, sampai jumpa.